yang darurat membolehkan menerjang larangan. Yang kedua, setelah itu ghaira baghin, tidak boleh berlebihan. Jadi sudah tahu ini darurat tapi berlebihan, tidak boleh pula. Lagi di tengah hutan, tidak ada makanan apa-apa kecuali babi. Lalu wah enaknya, nambah lagi, tidak boleh. Berarti itu baghin, berlebihan. Yang ketiga, wala'atin, tidak ada keinginan untuk mengulang atau tidak direncanakan. Jadi kalau daruratnya direncanakan atau ada keinginan mengulang, maka itu tidak boleh. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, ada cobaannya, ada ujiannya, dan ujian bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ujian harta. Maka pastikan kita mencari harta yang halal. Pastikan kita mencari harta yang halal. Karena akan muncul ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadha minhu aminal halal aminal haram. Karena nanti akan datang satu masa orang tidak peduli dari mana hartanya, dari yang halal atau dari yang haram. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi pembahasan kita yang terkait dengan harta haram ini bukan yang haram secara dzatiyah, tapi yang haram secara kasab, secara usaha. Jadi ada haram itu lidzatihi, karena zat sesuatu itu memang haram. Ada yang karena likasbihi, karena cara memperolehnya yang haram. Nah, pembahasan kita adalah yang cara memperolehnya. Adapun yang zatnya itu tadi jelas ada rukhsah, ada keringanan kalau terpenuhi 3 syarat. Apa itu? Itturra ghaira baghin wala atin fala isma alaih. Darurat, tidak berlebihan, tidak terencana atau tidak ingin mengulang lagi. Baik. Adapun yang secara kasab, secara usaha, maka di sini tidak dibolehkan kita menyengaja mencari usaha yang haram. Itu tidak dibolehkan. Jadi tidak boleh bagi kita menyengaja mencari harta yang haram. Maka tinggalkan profesi yang di situ dilarang di dalam agama kita. Karena bagaimana cara kita memperoleh harta tersebut itu bisa menyebabkan harta itu haram karena cara memperolehnya dilarang di dalam agama. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, apa kata Nabi? Yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam berkata, hartaku hartaku. Qala wa halaka ya bana Adam mim malika illa ma akalta. Maka kemudian di sini disebutkan ketika orang mengatakan hartaku hartaku, padahal hakikat harta manusia adalah apa yang kita makan. Wahai anak Adam, mim malika illa ma akalta. Harta kita adalah apa yang kita konsumsi. Fa'afnaita. Maka apa yang dimakan itu akan habis. Aulabista, atau apa yang kita pakai. Jadi harta yang sesungguhnya itu yang kita makan, kemudian yang kedua yang kita pakai. Maka yang kita pakai apa? Yang kita pakai nanti fa'ablaita, maka akan rusak. Yang kita makan akan habis, yang kita pakai akan usang. Au tasaddaqta, atau yang engkau sedekahkan. Fa'amdaita, maka apa yang disedekahkan itulah nanti yang akan tersisa pada hari kiamat. Jadi nanti harta kita sesungguhnya itu bukan yang kita tumpuk, bukan yang kita simpan, tetapi harta kita sesungguhnya adalah yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Cuma 3, dimakan, dipakai, disedekahkan. Yang dimakan habis. Jadi apa yang dimakan? Ya,
jadi kotoran. Yang kedua, yang dipakai kekal apa enggak? Tidak, pasti rusak. Pasti rusak. Meskipun itu adalah sesuatu yang mewah di zamannya, akan ada satu masanya itu bukan merupakan barang merah lagi. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, itu Super Cup yang berwarna merah itu, kalau ada yang beli, itu orang sak kampung itu sudah wah, diacungi jempol. Super Cup berwarna merah. Wah, itu sudah wah, sak kampung pada datang itu, pada ngelihat, ngelus-ngelus. Tahun 80-an. Tapi sekarang Super Cup itu kalau ada yang beli gimana? Masih diacungi jempol? Masih wah? Masih mewah? Tidak. Bahkan itu anak-anak kita yang kalau mau sekolah dikasih Super Cup, mau enggak pakai? Enggak mau. Kenapa? Kuno. Bilang sama anaknya, "Nak, ini barang mewah." Tahun 80-an. Dia pada masanya akan usang. Pada masanya akan usang. Jadi, maka apa yang dipakai itu akan usang. Au tasaddaqta, atau apa yang kita sedekahkan dan itu nanti yang akan kekal. Jadi yang kita sedekahkan itulah nanti yang akan kekal. Maka sekaya apapun kita, meskipun kita punya beras 1 ton, maka rezeki itu bukan beras 1 ton itu yang kita makan. Karena 1 ton itu kalau mau nunggu kita makan, busuk dia. Kalau kita simpan beras 1 ton mau dimakan sendiri, busuk apa nanti? Busuk, dimakan kutu. Maka rezeki kita adalah apa yang kita masak, apa yang kita makan. Bapak Ibu panen cabai 2 ton. Itu cabai itu tidak semua rezeki kita. Yang rezeki kita adalah apa yang kita makan. Ada yang ketika panen cabai 1 ton mau dikonsumsi sendiri, dimakan sendiri? Tidak mungkin. Kalau diantrikan hari ini, besok 2 ton kepake berapa lama? Cukup 3 tahun? Sisa. Sudah busuk dia. Baik. Jadi hakikatnya adalah apa yang kita konsumsi. Termasuk juga apa yang kita pakai. Apa yang kita pakai itu adalah rezeki kita. Berapa banyak orang punya rumah? Punya rumah di Jakarta, punya rumah di Jogja, punya rumah di Kalimantan, tetapi sesungguhnya rezeki dia adalah rumah yang dia pakai. Yang lain itu adalah rezeki yang nunggu. Demikian pula punya pakaian 1 lemari, tapi yang dipakai itu saja, tidak semuanya dipakai. Baik, maka kita hendaknya tidak dianjurkan untuk punya sifat at-tam'u, punya sifat tomak. Karena ketika kita punya sifat tomak, semua ingin dimiliki, sesungguhnya itu hanya akan memberatkan hisab kita pada hari kiamat nanti. Ada orang kalau ngelihat baju baru ngebet pengen beli, tapi nyatanya hanya dipakai pas baru. Nah, setelah lama tersimpan di lemari, tahu-tahu modelnya sudah ketinggalan zaman, sudah tidak dipakai lagi. Melihat sendal baru, wah, beli lagi, sampai numpuk di rak. Apa dipakai semua? Tidak, tahu-tahu ketinggalan model. Baik, Bapak dan Saudara, intinya di sini kita diminta untuk belanja sesuai dengan kebutuhan dan belanja yang halal, karena itu nanti rezeki kita. Dan di dalam kita menjalankan usaha, hendaknya dengan akad, dengan transaksi yang dihalalkan di dalam agama kita. Atau termasuk ketika kita menjadi seorang karyawan, hendaknya kita menjadi karyawan yang amanah, pegawai yang amanah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah semua akad. Hendaknya kita penuhi semua akad itu kita penuhi. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut sahabat Ibnu Abbas, menurut Mujahid dan beberapa ulama lainnya menyebut al-uqud
itu maknanya adalah al-uhud, perjanjian. Hendaknya ketika kita punya perjanjian, punya akad, punya kontrak, maka perjanjian atau akad itu kita kerjakan sesuai dengan yang sudah disepakati. Hendaknya kita lakukan sesuai perjanjian dan yang sudah disepakati. Maka kalau kita melakukan akad itu harus sesuai syar'i dan harus kita tepati. Karena Allah perintahkan kita bersikap amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Jadi kepada yang berhak. Kemudian ciri-ciri orang yang beriman yang beruntung, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menjaga amanah dan janji mereka. Maka orang-orang yang menjaga amanah dan menjaga janjinya, itulah nanti orang yang beriman yang akan beruntung, orang yang beriman yang akan selamat. Pastikan kita sebagai orang yang beriman memiliki sikap amanah dan menepati janji. Karena tidak amanah dan tidak tepat janji juga merupakan tanda penyakit kemunafikan atau penyakit nifak. Penyakit nifak itu kalau diberi kepercayaan dia ingkari. Kalau berjanji dia ingkari, kalau diberi kepercayaan dia berkhianat. Baik, maka Al-Qur'an mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan khianati Allah, jangan khianati Rasul, dan jangan khianati amanah kalian. Artinya amanah yang paling utama amanah kepada Allah. La takhunullah, amanah kepada Allah wajib kita taati, termasuk sholat 5 waktu, termasuk mentauhidkan Allah, tidak boleh syirik. Ini adalah amanah utama. La tusyrik billah, kita tidak boleh mensekutukan Allah, itu amanah yang paling utama. Maka tidak boleh kita mensekutukan Allah. Kapan saja kita mensekutukan Allah, kita sudah berkhianat kepada Allah. La takhunullah war rasul, janganlah berkhianat kepada Allah dan tidak boleh berkhianat kepada Rasul. Rasul sudah mengajarkan satu tuntunan agama, lalu kita menyelisih tuntunan Rasul, berarti kita sudah berkhianat dengan Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah mengkhianati amanah kalian. Kalau ada amanah, kepercayaan, maka kita tunaikan sesuai dengan perjanjian. Ketika kita mengingkari, berarti kita sudah belenjani amanah. Maka ayat ini memesankan kepada kita punya amanah kepada Allah, selalu bertauhid, mengesahkan Allah, tidak boleh syirik. Yang kedua, kita amanah kepada Rasul, hendaknya beribadah sesuai tuntunan Rasul. Apa yang diperintah kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Jadi apa yang diperintah kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Sesimpel itu. Ini konteksnya adalah dalam masalah perintah, ini dalam masalah ibadah, maka kita kerjakan. Adapun larangan, maka ini hendaknya kita tinggalkan. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang terkait dengan perjanjian-perjanjian yang sudah kita buat. Hendaknya kita bersikap amanah. Karena ketika kita tidak amanah, ini sudah termasuk ghulul atau bahasa umum biasa disebut korupsi. Nah, dalam agama kita korupsi itu termasuk dosa yang pertanggungjawabannya besar. Apa pertanggungjawabannya? Kata Nabi, orang yang korupsi ini nanti kalau meninggal dunia, dia akan terhalang masuk surga. Sebagaimana orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu kalau belum lunas, dia akan terhijab, akan terhalang masuk surga. Nafsul mukmin mu'allakum bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu akan tertahan oleh hutangnya. Demikian pula oleh korupsi. Nabi bersabda bahwa idza faraqar ruhul jasada, ketika roh itu sudah terpisah dari jasadnya, bari'um min salasah, dan dia terlepas dari 3 perkara, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Karena ada 3 penghalang yang menyebabkan seseorang tidak masuk surga. Apa itu? Yang pertama adalah minat daini, dari hutang.
Jadi kalau kita masih punya hutang, hutang itu penghalang masuk surga. Ini masih punya hutang enggak nih? Masih. Ya. Maka sebaiknya dilunasi. Jadi tidak usah hutang lagi kecuali kepepet. Ya kalau tidak kepepet jangan hutang. Mayoritas orang hutang hari ini tidak kepepet. Ya, mayoritas orang hutang hari ini karena kepingin, bukan kepepet. Jadi karena kepingin. Ya. Oh ya, memang nanti kalau dia punya utang lalu meninggal dunia, putra putrinya, ahli warisnya wajib melunasi. Nah, jadi wajib melunasi. Masih ingat ketika Rasul mau ngimami itu, pada saat mau ngimami sholat jenazah, kemudian Rasul bertanya, apakah dia punya dain, punya hutang? Para sahabat menjawab, na'am, ya. Apakah ada wafaknya? Ada yang nanti menjamin melunasi hutang? Maka tidak ada. Maka Rasul mundur, tidak jadi ngimami. Maka Abu Qatadah mengatakan, ana wafa'uh ya Rasulullah. Ana wafa'uh, aku adalah orang yang nanti akan melunasi hutangnya wahai Rasulullah. Jadi ada orang yang menjamin. Maka kemudian Rasul maju, kemudian mensolatinya, menunjukkan bahwasanya bisa dilunasi oleh orang lain. Maka idealnya warisan itu bukan hutang. Warisan itu sebaiknya bukan hutang. Apa warisan sebaiknya? Ya, jadi jangan hutang warisan itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Berhati-hatilah meninggalkan suatu generasi yang lemah. Maka Al-Quran mengajarkan jangan sampai kita tinggalkan generasi yang lemah. Ditinggali utang tambah susah. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, insya Allah termasuk seorang yang mati syahid sekalipun dia terhalang masuk surga kalau masih punya hutang. Bukan tidak bisa masuk surga, masih bisa kalau hutangnya dilunasi, atau nanti setelah hutangnya dirembuk, dihisap, lalu ada transaksi tidak lagi dengan dinar dan dirham, tapi transaksinya dengan pahala dan dosa. Maka kemudian di situ baru bisa masuk surga. Maka hutang ini meskipun tidak riba, Nabi berpesan iyyakum waddain, hati-hati dengan hutang. Lah kalau riba lebih-lebih lagi, karena riba ini dosa besar. Riba ini dosa besar. Satu dosa yang dalam Al-Quran selain syirik yang disebut hum fiha khalidun. Jadi dosa yang diancam kekal dalam neraka itu adalah syirik. Hum fiha khalidun, akan kekal di dalam neraka. Dan Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Tapi ingat, Al-Quran juga berpesan ada dosa lain yang disebut dalam Al-Quran dengan ancaman hum fiha khalidun, dan itu bukan dosa syirik. Dosa apa itu? Riba. Al-Quran mengatakan wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang mengulangi dosa ribanya, maka mereka masuk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka berhutang itu bukan sesuatu yang dilarang di dalam agama kita, tetapi hendaknya kita tidak bermudah-mudahan dalam berhutang. Nabi bersabda, iyyakum waddain, hati-hati dengan hutang. Jadi harus hati-hati kita, tidak bermudah-mudahan dengan hutang. Kalau mau hutang, kalau kepepet. Jadi kalau tidak kepepet tidak usah hutang. Harus kita petakan apakah doruri, hajati atau tahsini. Kalau doruri, kebutuhan mendesak, ya, monggo kalau mau hutang. Masuk rumah sakit untuk bayar rumah sakit, tidak punya jaminan, ya sudah, apa boleh buat? Hutang boleh. Hindari hutang yang riba. Kemudian apalagi misalnya yang betul-betul darurat. Mantu tidak termasuk darurat. Mantu itu gengsi. Karena nyun sewu, ketika mantu itu kita mau pilih kok. Kita bisa milih mau murah, mau mahal, mau meriah, itu kita bisa milih. Tetapi banyak orang yang kemudian tertipu dengan gengsi. Dengan gengsinya tersebut dia ngutang, dengan ngutangnya tersebut terjatuh dalam perkara yang riba.
Padahal hukum walimah wajib apa sunnah? Sunnah. Ngutang riba haram. Kita menjalankan yang sunnah tetapi kita melakukan yang haram. Rugi apa untung? Rugi. Jadi maunya dapat pahala sunnah tapi malah dapat dosa riba. Jadi kalau mau mantu tidak usah ngutang. Cake opo enengi. Toh akad nikah tok rapopo. Gimana? Oh iya, ngutangnya tidak riba ya. Kalau ngutang tidak riba monggo, tapi kalau utang riba jangan. Ya? Tekor katanya. Baik. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam hutang. Ya kalau kepepet monggo. Tapi ingat ukurannya jangan gengsi. Lihat pada kemampuan kita. Toh menikah itu cukup bayar di KUA, kemudian saya terima nikahnya, selesai. Nah, murah toh? Murah. Saya bilang gitu karena saya udah praktek. Saya nikahnya sangat sederhana sekali. Jadi nikahnya sangat sederhana sekali. Bahkan pada saat hari pernikahan, hari H, jangan boleh tanya sama istri saya nanti, di uang saku saya cuma ada uang 2.000 rupiah. Padahal dari Jogja sampai ke Purwokerto. Loh kenapa? Ya memang saya ngecak ke apa enengi. Nah, ya. Jangankan di tas-tas saja tidak bawa, Pak. Tidak bawa tas. Dan saya ketika datang ke Purwokerto itu pada saat pakai mobil saya tidak ngerental. Saya tidak nyewa, minjem. Ya benar. Bisa tanya sama istri saya minjem. Loh kenapa harus gengsi? Memang mobil pinjaman kok. Saya bilang sama istri mobil pinjaman. Jadi begitu sampai di sana, kemudian saya nikah itu hari siang, pas sorenya saya langsung minta sama mertua saya bloko, saya tidak bawa uang, cuman bawa uang 2.000. Nanti saya tidak bisa pulang. Karena mobil ini pinjaman. Dan satu-satunya yang masih tersisa uang 2.000 rupiah. Saya bilang sama mertua saya, ini putri bapak mau saya ajak ke Jogja. Loh kenapa ada besok-besok? Uang saya tinggal 2.000. Lah memang uangnya tinggal 2.000 kok. Lah mobil ini pinjaman, jadi tinggal numpang mobil pinjaman, balik lagi ya sudah selesai. Jadi tidak usah gengsi ya. Kadang orang gengsi tidak punya uang bilang punya duit. Di depan mertua malu. Loh kenapa harus malu? Bilang saja kalau tidak punya uang, sudah. Dan tidak apa-apa. Nah kadang-kadang kan orang malu. Wah malu ya, masa sama mertua bilang uangnya cuma 2.000. Lah emang uangnya cuma 2.000. Nah, baik. Bisa tanya sama istri saya itu. Biasanya kalau tradisi di sana itu kalau setelah menikah itu nginep dulu di sana sehari 2 hari. Saya pikir kalau saya nginep sehari 2 hari, saya baliknya ngutang. Oh jangan. Mending saya numpang mobil yang tadi ke sana. Nggak modal kan, cuman pinjaman. Bensin sudah diisi ya, tinggal balik lagi. Nah, sudah. Nggak apa-apa. Istri saya juga mau kok. Loh ya kan? Istri saya mau. Saya waktu itu juga saya kasih pilihan sama istri saya. Ini ikut saya ke Jogja atau suatu saat nanti kalau saya sudah punya uang saya jemput. Ikut saya kok. Ya alhamdulillah. Nggak apa-apa. Baik. Jadi tidak usah gengsi, apa adanya. Baik, yang kedua. Tadi yang pertama dari hutang. Yang kedua adalah korupsi, minat daini wal ghululi. Jadi kalau orang meninggal dunia dia masih punya hutang, rohnya akan tertahan. Tapi kalau dia tidak punya hutang, ternyata masih punya korupsi, juga masih sama. Jadi tidak boleh punya korupsi. Nah, ini hati-hati. Karena korupsi di era saat ini itu nyun sewu korupsi yang dianggap biasa. Korupsi yang dianggap biasa, bahkan tauqi atau tanda tangan itu sekarang sudah biasa, tidak masuk dibuat tanda tangannya masuk. Ini tidak hanya para pegawai, para mahasiswa juga kadang begitu, nitip absen ya. Tapi kalau mahasiswa UAD beda. Ya. Jadi beda ya. Baik. Jadi karena ini termasuk berkhianat, termasuk korupsi. Jadi kalau tidak berangkat ya sudah bilang aja
tidak berangkat, tidak usah ditanda tangani. Nah, kadang-kadang karena ada satu program yang harus dicairkan, maka syaratnya harus tanda tangan, tidak berangkat juga ditanda tangani, dirapel pula. Nah, itu termasuk bagian dari khianat atau korupsi. Mending tidak usah ditanda tangani karena itu bukan hak kita. Baik, jadi secanggih apapun sistem hari ini, kalau mental korupsi itu masih ada, masih bisa diakali. Saya berani bilang begitu karena saya sendiri pernah mendapatkan cerita langsung dari para pelakunya. Lo kok tahu? Karena mereka cerita sudah pakai fingerprint ya. Fingerprint kan sudah pakai sidik jari. Dan pada saat daftar sidik jarinya harus 2. Sidik jari kanan atau sama kiri. Nah, ternyata pada saat mendaftarkan input data, sidik jari kanan pakai tangan dia, yang sidik jari kiri pakai tangan tukang kebun. Tukang kebunnya. Nah, jadi begitu dia tidak berangkat, bel tukang kebun, Pak di absen ke, pakai jari ini, tet, nah sudah masuk. Jadi pakai sidik jarinya siapa? Tukang kebunnya. Lo kok bisa? Lo tidak tahu. Indonesia ini opo sing ora iso diakali. Nah, sidik jari pun bisa. Sehingga satu tukang kebun itu bisa mewakili 10 orang. Nah, pegawai ini pegawai A, pegawai B, pegawai C, pegawai D. Jadi pagi-pagi itu ketahuannya, ini kepala sekolah yang cerita, ketahuannya itu pas jamnya ini kok ngabsennya cepet. Biasanya kalau orang ngantri kan lama. Nah, kok ngabsennya cepet, berarti dia gantinya tit 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 tit, dan nyampe semenit kok sudah 10 orang. Jamnya ini loh kok selisihnya sedikit banget. Ternyata ketahuan tukang kebunnya menggantikan 10 orang guru. Wah, ini Masya Allah, gurunya belum ada, absennya sudah masuk. Ya? Oh bukan. Bukan. Jadi diterban gitu juga. Masya Allah. Insya Allah enggak lah. Baik. Jadi ternyata masih bisa Masya Allah. Saya pikir kalau sidik jari itu sudah paling canggih. Nah, ada pula yang deteksi wajah, deteksi mata. Ternyata saya pikir kalau deteksi mata itu tidak bisa diakali. Ternyata masih ada. Ini nanti Mas Agus yang bagian ini di-cut ya. Nanti jangan sampai pesan terbalik. Malah dia punya ide, oh ternyata caranya gitu kan. Jadi pakai yang pakai deteksi wajah, deteksi mata, itu ternyata bisa diakali juga. Masya Allah. Kalau orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang yang bikin alat ini tidak kepikiran, orang Indonesia kepikiran. Dicoba pakai gadget direkam. Nah, itu direkam. Nah, ternyata betul pakai rekamannya, videonya ditempel. Ternyata dikonfirmasi. Jadi kok pinter-pinter nih. Harusnya kalau sidik jari sama deteksi wajah tidak bisa Nah, ternyata deteksi wajahnya pakai video. Konfirmasi, cocok, disetujui. Masya Allah. Jadi kalau mentalnya sudah korupsi, sistemnya seperti apapun, alatnya secanggih apapun, jebol. Maka yang paling penting adalah pribadinya harus amanah. Sistemnya serusak apapun, kalau orangnya sudah amanah, insya Allah tentu lebih baik kalau orangnya amanah didukung dengan sistem yang mumpuni, komunitas yang mumpuni. Karena kalau orangnya sudah amanah, komunitasnya tidak amanah, lama-lama akan terbawa oleh arus. Baik, itu tadi cerita seorang rekan ya. Saya juga tidak melihat sendiri, mereka ceritanya begitu. Loh kok bisa ya? Ternyata alat yang sudah canggih, sudah finger, sudah deteksi wajah, ono wae. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah minal kibri, sombong. Jadi sombong termasuk penghalang masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil dzarrah. Jadi meskipun kecil,
itu penghalang masuk surga. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang korupsi, Al-Qur'an mengatakan wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil harta khianat atau korupsi, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa harta hasil khianat itu. Jadi harta hasil khianat, harta korupsi itu nanti akan dipikul, akan didatangkan pada hari kiamat. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dikerjakan dan mereka tidak dizalimi. Maka setiap kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita usahakan. Maka di dalam masalah ini, hukum masalah kasab kaidahnya sudah jelas, pernah kita sampaikan. Itu tidak merembet kepada orang lain. Harta haram tidak merembet kepada orang lain. Saya pegang harta haram, hasil korupsi, lalu saya berikan ke orang yang terima harta tadi, statusnya hartanya halal. Naudzubillah, ini cuma ilustrasi ya, saya tidak korupsi. Jadi atau misalnya katakanlah saya punya duit hasil jual minuman keras, ini ilustrasi ya, jangan diaminkan. Nah, jadi ilustrasi. Lalu kemudian uang ini saya berikan ke orang tadi halal apa haram? Halal, karena harta haram hanya mengenai yang mengusahakan saja, kecuali yang secara zatnya haram. Babi meskipun berpindah tangan maka tetap haram. Babinya dari saya haram, ke orang lain tetap haram, dari orang lain lagi haram, puter lagi sampai 1000 orang pun tetap haram. Apalagi misalnya, jadi homer itu kemanapun tetap haram. Tetapi beda dengan yang karena usahanya, maka hanya mengenai yang mengusahakan saja. Maka di sini kullu nafsim ma kasabat, setiap orang mendapatkan apa yang dia usahakan. Jadi kalau kita tidak mengusahakan, tidak kena dampak harta haram. Ini tidak kena dampak harta haram. Maka kaidahnya adalah innama hurrima likasbihi fahuwa haramun lil kasib faqat. Sesuatu yang haram karena usahanya, maka hanya haram bagi yang mengusahakan saja. Tunaman akhadahu minhu bitariqim mubah, tidak merembet kepada orang lain yang mengambil hartanya dengan jalan yang mubah. Ini ilustrasi, jangan diaminkan. Saya buka toko dan pada saat itu ada orang beli ke tempat saya, tapi pada saat itu naudzubillah, ini hanya ilustrasi, di situ ada uang haram karena jual minuman keras. Tapi ada orang beli cemilan halal kan? Lalu kemudian saya kasih uang kembalian. Nah, uang kembaliannya adalah dari harta minuman keras. Yang terima uang kembalian tadi halal apa haram? Halal. Nah, karena dia mengambil uangnya sendiri dan dia ketika ke tempat saya belinya cemilan. Maaf, ini hanya ilustrasi, jangan diaminkan. Nah, baik. Jadi ini ada ilustrasi seperti itu. Maka ketika seseorang melakukan usaha yang haram, dia bertanggung jawab atas harta yang haram tersebut dan tidak merambah orang lain. Ada orang di situ ternak babi, lalu ada orang yang kerja di tukang ternak babi tadi sebagai tukang sapu, tapi tukang sapu di toko, bukan tukang sapu di ternak babi. Lalu dia digaji dan uang gajinya dari hasil jual babi. Bagaimana uang yang dia terima dari hasil nyapu tadi? Halal, karena dia nyapunya bukan di kandang babi. Baik, ini prinsipnya seperti itu. Sesuatu yang haram karena usahanya, dia tidak merembet kepada yang lain. Jadi tidak boleh di bab ini kita untuk melakukan korupsi dan nanti akan bertanggung jawab atas korupsinya tersebut. Meskipun korupsi itu kecil, dia berdosa. Meskipun korupsi itu kecil, dia berdosa. Apa dalilnya? Nabi bersabda, kata Nabi, man istakmalnahu minkum, barang siapa yang kami pekerjakan di antara kalian, ala amalin, pada suatu pekerjaan, fakata mana mikhyaton, lalu menyembunyikan jarum, menyembunyikan sekecil jarum,
fama fauqahu, atau bahkan lebih kecil dari jarum. Nah, jadi ada orang yang menyembunyikan harta sekecil jarum atau bahkan lebih kecil dari jarum. Kana ghululan, maka itu adalah korupsi, ya'ti bihi yaumal qiyamah, yang akan didatangkan pada hari kiamat. Jadi meskipun hanya sekecil jarum atau bahkan lebih kecil dari jarum, itu hitungannya tetap harta khianat, tetap harta haram. Disuruh belanja sama majikan, belanjanya berapa? Belanjanya adalah 9.500 rupiah. Lalu kemudian uangnya 20.000, dikembalikan ke juragane 10.000, yang 500 dipek ora kondo. Maka meskipun 500 rupiah, ini statusnya ghulul, harta khianat. Jadi statusnya harta khianat. Kalau mau halal bilang, Pak, 500 rupiah buat saya, insya Allah diikhlasi kok. Bahkan bilang 500, Pak, ini tadi saya belanja 20.000, tetapi pakai uang 20.000 dan ini harganya 9.500. Uangnya sisanya saya pakai Pak ya. Oh monggo silakan dipakai PN. Ya sudah halal. Tetapi kalau diam-diam meskipun cuma 500 rupiah, maka itu adalah ghululan, itu adalah harta khianat, dan itu nanti termasuk bagian dari korupsi, ya, termasuk bagian dari korupsi. Maka pastikan kita kalau membuat laporan, laporannya yang benar, buat laporan apa adanya. Karena kita ini sejak masih muda dulu, masih menjadi remaja, itu terbiasa untuk diajari markup. Jadi harganya dinaikkan semua. Ketika di markup, maka kemudian terbiasa, dari pelajar sampai mahasiswa, kalau AD beda ya, sampai mahasiswa, kemudian sampai dia menjadi pekerja kontrak, sampai kemudian menjadi pegawai, sudah terbiasa diajari markup. Jadi datanya tidak angka asli tapi dinaikkan, dan sudah dianggap lumrah, sehingga merasa bahwa korupsi atau menaikkan anggaran, menaikkan angka itu dianggap biasa. Mas biasane ngono kuwi. Bahkan kalau tidak di markup malah aneh. Atasannya bilang, "Woi, orang ini ki." Dinaikkan itu gitu kan. Malah dimarahin kalau tidak di markup. Karena memang sudah dianggap biasa. Nah, Bapak Ibu, para ulama menyebutkan salah satu bentuk azab Allah, siksaan Allah, itu adalah ketika kita sudah tercabut rasa takut melakukan maksiat. Jadi ketika maksiat, dosa itu sudah dianggap biasa, itu salah satu diantara azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita maksiat sudah dianggap biasa. Markup maksiat apa enggak? Maksiat. Tapi hari ini, saat ini, itu sebagian masyarakat menganggap biasa. Kira-kira dianggap biasa apa enggak? Biasa. Bahkan kalau enggak di markup mah diseneni, dimarahin dia. Kok begini bikin laporannya? Baik. Bahkan laporan kadang tidak dibuat apa adanya. Ketika kita ditugaskan sesuatu, lalu kemudian lapar, oh beli bakso. Uangnya dari mana? Pakai yang itu tadi. Nanti laporannya dinaikkan dikit. Nah, itu kadang-kadang yang ngajani siapa? Atasannya. Nah, diajani. Oh jajan dulu. Uang pakai mana? Pakai itu aja. Nanti laporannya naikkan dikit. Nah, naikkan dikit, tidak ada laporan beli bakso. Padahal akan lebih selamat, lebih aman kalau nyun sewu pakai uang pribadi saat beli bakso. Atau kalau misalnya ndak, minta persetujuan anggaran untuk beli bakso, selesai. Buat laporan jelas. Apalagi tidak ada kaitannya dengan birokrasi, tidak ada kaitannya dengan instansi terkait, itu lebih mudah lagi. Petugas masjid misalnya, buat saja laporan, tadi beli bakso sekian, beli soto sekian, beli es jeruk sekian, apa adanya. Kalau ternyata ndak boleh ya diganti, wajib, karena itu bukan harta kita. Jadi buat laporan apa adanya. Wallahu alam bishawab. Mohon maaf saya bisa bilang begini karena saya bukan pegawai, saya bukan karyawan, saya bukan birokrasi. Nah, banyak orang yang tidak berani bilang begini karena birokrasi, karena pegawai, karena karyawan. Saya bukan karyawan, bukan pegawai, bukan birokrasi, sehingga saya lebih plong, lebih tanpa beban ketika menyampaikan hal ini. Wallahu alam bishawab. Ada pertanyaan? Monggo. Ada dua ya?
Mana dulu? Oh Mas Eko, monggo. Ya. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan, ada seorang penjual minuman keras dan orang ini renovasi rumah. Selain menjual minuman keras, jual yang lain juga. Dan kemudian dia dikasih upahnya dari hasil minuman keras. Tetapi dia diberi upah bukan karena menjual miras, diberi upah karena renovasi rumah. Dan dia tahu bahwasanya uang upah itu dari minuman keras. Apakah uangnya juga halal? Ya, halal. Uangnya tetap halal, tidak berubah menjadi haram. Satu-satunya dosa dia itu tidak ngingetin aja. Ya, jadi beda urusannya masalah tidak mengingatkan, itu konteksnya amar ma'ruf nahi mungkar. Sementara orang amar ma'ruf nahi mungkar itu ada tahapannya. Ada yang mampu dengan tangan, ada yang mampu dengan lisan, ada yang mampu dengan hati. Lah dia mau pilih yang mana? Kalau dia mau pilih dengan tangan, bilang, "Pak, niki kula tampi, tapi tolong minuman kerasnya dikeluarin semua." Kalau berani, berisiko. Yang namanya nahi mungkar itu ada caranya. Kemarin sudah kita sampaikan, kalau dia tidak ayyakuna huwa itu tidak berubah secara total, maka iyakillah mengurangi. Kalau tidak bisa mengurangi, kira-kira sama saja, maka pending cari waktu yang tepat. Atau bahkan kalau dampaknya lebih buruk, maka ketika dampaknya ayyakuna huwa syarron, ketika dia menyampaikan itu berakibat buruk, maka ditunda di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkarnya cukup dengan hati. Nah, tapi kalau punya kuasa, mampu dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau dia tidak mampu dengan lisan, "Pak, niki kula tampi, tapi besok lagi kalau untuk saya minta uang yang lain, Pak ya." Nah, boleh kalau berani. Nah, kira-kira Mas Eko mau nyoba begitu? Boleh. Nah, jadi matur nuwun, saya sudah dikasih ini, tapi nyun sewu Pak, ini bukan uang dari minuman keras kan? Nah, berani enggak nanya gitu? Karena saya ini ngaji Pak, kalau dari minuman keras saya enggak boleh. Enggak berani? Nah, berarti dengan lisan enggak berani, dengan hati. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa bilisanihi, dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi, dengan hatinya. Itu pun tadi perlu pertimbangan matang. Apa pertimbangannya? Nah, tarul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari kerusakan lebih diutamakan dibandingkan mengupayakan kebaikan. Bisa dipahami nggih? Nah, jadi hartanya tetap halal tadi, si tukang renovasi tadi, meskipun dia digaji dengan uang dari hasil menjual minuman keras. Tetapi salah satu tugas dia yang belum diselesaikan adalah ketika dia tahu mestinya dia berlepas diri dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu ada tingkatannya. Nah, ternyata termasuk yang lemah iman, yakni dengan hati. Nah, yakni dengan hati. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Yang berikutnya Pak Sam tadi jadi? Nggak jadi? Yang putri ada? Mana? Tidak ada? Baik, tidak ada. Ngomong go. Misalnya saya kami belanja itu kadang pengembaliannya nggak langsung saya hitung di depan penjualnya, baru dijual warung baru saya cek. Nah, kadang kelebihan, kadang murah. Kemarin kelebihan kan kita sudah paham. Nah, kita kalau kurang itu boleh masuk lagi. Nah, ini orang pengembaliannya itu boleh. Ya, terima kasih. Baik, ini pada saat jual beli, pas jual beli di depan toko tadi tidak dihitung, lalu kemudian setelah keluar, kalau kelebihan enak kembalikan, lah kalau kurang boleh tidak balik lagi. Nah, baik, dalam agama kita yang namanya khiyar itu ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Nah, jadi
kalau misalnya di situ nanti ada yang kurang, kalau di situ sudah berpisah, nah, maka kita boleh punya hak klaim, tapi harus ada bukti. Nah, kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi, ya tidak bisa, karena di dalam agama kita al-bayyinatu 'alal mudda'i, bagi yang menuntut harus punya bukti. Maka sebaiknya dipastikan dulu di depan toko, dihitung terlebih dahulu. Nah, karena kita kalau mau nuntut harus punya bukti. Nanti kalau kemudian seperti itu, bisa jadi orang ngaku-ngaku uang kembaliannya kurang. Maka kalau dia mau nuntut harus punya bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukti bagi orang yang membuat tuntutan. Jadi tuntutan tidak bisa tanpa bukti. Jadi boleh kalau punya bukti. Apalagi di situ ada CCTV-nya, bisa dibuka CCTV misalnya. Nah, boleh. Jadi silahkan. Atau punya teman, bersama teman tadi. Nah, atau tadi uangnya berapa yang dikasihkan, dilihat di situ. Kalau ada bukti yang kuat, monggo. Kalau enggak, maka diikhlaskan. Karena wajib ketika kita hendak menuntut harus punya bukti. Beda kalau tadi terkait barangnya. Kalau terkait barangnya yang rusak, maka itu tadi ada khiyar syarat, khiyar aib, sama khiyar majelis. Nah, khiyar aib karena barangnya cacat, itu boleh dikembalikan. Maka sesuatu yang perlu dikoreksi, di nota tertulis barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Nah, mestinya kalau barangnya cacat, itu namanya khiyar aib, barangnya cacat tidak bisa dipakai, itu boleh dikembalikan meskipun tanpa perjanjian, karena barangnya cacat. Contoh, saya pernah ngalami sendiri, beli setrika tidak panas. Nah, setrika tidak panas. Nah, jadi tadi dicek di sana tapi tidak dicek panasnya, cuma dicolok kayak celop, lampunya nyala kan Pak? Ya. Saya tidak pengalaman juga, saya bilang ya gitu. Sampai di rumah dari celep kayak, loh kok tidak panas, tidak panas juga, ya sudah. Berarti gimana? Kembalikan, karena khiyar aib, barangnya cacat. Nah, boleh dikembalikan. Beli termos, dicoba enggak beli termos? Ya. Kalau dicoba 12 jam kan paling enggak? Ya. Dicoba enggak termosnya? Enggak, paling ditempel kuping. Lalu penjaganya bilang, "Bagus kok Pak ini, ngung katanya." Nah, kalau ngung katanya bagus. Jadi tidak dicoba termos itu, cuma ditempel kuping. Ditempel kupingnya siapa itu? Kasirnya, ngung bagus Pak. Oh ya. Ternyata apa? Tidak panas. Boleh tidak dikembalikan? Boleh. Barangnya cacat kok. Barangnya cacat. Nah, atau yang kedua adalah khiyar majelis. Khiyar majelis itu ketika sebelum berpisah. Jadi sebelum berpisah itu namanya khiyar majelis. Udah pisah sudah. Jadi ketika kita mau memutuskan jadi beli atau tidak, itu saat sebelum berpisah. Kalau sudah pisah diputuskan dibeli, ya sudah. Kalau diputuskan tidak jadi beli lalu ada orang lain beli, ya jangan salahkan, karena itu sudah berpisah. Tadi tawar menawar. Nah, kadang orang Bantul itu punya kebiasaan unik kalau tawar menawar. Beli rambutan. Rambutan ini pinten Pak? 9.000. Lalu dia bilang 7.000 nggih, enggak boleh, pura-pura pergi. Nah, saya tidak tahu, ini triknya wong Bantul lagi. Jadi kalau tuku itu sakjane ya arep tuku ning etok-etoke mboten, ora lunga. Nah, saya mengamati banyak orang Bantul yang pakai trik serupa. Nah, mbok menawa pedagang sudah tahu. Kenapa kok pura-pura pergi dulu, Bu? Ya? Oh gitu. Oh, biar nawarnya boleh. Masya Allah. Saya mengamati tidak 1-2 kali itu. Kalau saya ngantarkan istri lagi beli buah itu kan bersamaan yang lain ada pembeli. Itu beberapa kali gitu. Oh nggih mboten, tinggal. Akhirnya dipanggil, "Oh nggih Bu mriki." Oh ya. Ternyata dipanggil. Ya sudah. Baik. Oh nggih, terima kasih. Baik, kita lanjutkan nggih. Untuk masalah khiyar aib tadi atau khiyar majelis, kalau sudah berpisah ternyata tidak dipanggil, ya jangan sakit hati, karena sudah pisah. Lalu barangnya dibeli orang, dia tinggal ternyata dibeli orang, ya sudah, berarti dia sudah pisah.
tidak punya hak untuk minta barangnya tadi. Kan udah bisa. Pernah enggak kejadian gitu? Pura-pura ditinggal dibeli orang. Ya sudah, khiyar majelis. Ada pula khiyar syarat. Khiyar syarat itu dia ngasih syarat. Pak, nanti misalnya beli saringan pompa pompa air. Biasanya ada saringan yang di bawah itu, yang di peralon itu. Nah, saringan ini kan enggak bisa dicoba kan? Bisa enggak? Di sana dicoba bisa enggak di toko besi? Enggak tahu ya. Biasanya cuma dikasih air kan? Belum tentu nanti bisa ngangkat. Nah, pakai ikhtiar syarat, Pak, ini nanti kalau saya pakai bisa, tidak saya kembalikan. Kalau enggak bisa saya kembalikan. Berarti syaratnya dikembalikan kalau enggak bisa. Ya sudah, kalau enggak bisa kembalikan karena sesuai dengan syarat. Itu namanya khiyar syarat. Nah, contoh khiyar syarat yang lain, beli ban karena ban ini bocor. Pada saat mau nambal, tukang tambalnya enggak punya ban, lalu kita suruh beli ban sendiri. Mungkin enggak gitu? Mungkin. Tidak semua tukang tambal ban sedia stok ban. Ini cuma ilustrasi ya. Ini bono bora. Ini cuma ilustrasi. Ternyata dia enggak punya ban. Oh mas, bannya sembret. Nah, ini harus beli nih. Ini aja mas, dengan beli sendiri. Saya pinjemin motor saya. Nah, lalu kemudian kita beli sendiri. Saat beli tadi lupa enggak nanya ukuran ban. Bukan orang awam kan? Bukan tukang tambal ban, bukan orang yang paham ban, enggak tahu ukurannya. Nah, taunya cuma 275. Nah, beli ban ukuran berapa mas? Waduh, berapa ya? Momet toh, karena kita enggak ngerti ban. Ukuran berapa ya pak ya? Kayaknya 275. Ring berapa mas? Momet meneh ring piro iki? Karena orang awam saya enggak yakin kalau tahu ring berapa. Coba saya tanya teman-teman yang terpelajar, teman mahasiswa nih, bannya ukuran berapa mas? Ringnya berapa? No, itu hafal. Berarti bukan orang awam. Yang sebelahnya. Ya. Jadi kalau orang awam dia tidak tahu, tidak memperhatikan ban. Nah, karena tidak tahu, maka kemudian dia beli pakai syarat. Pak, ini nanti kalau cocok biar dipasang tukang tambal, kalau enggak cocok saya kembalikan. Nah, dibawa nih ke tukang tambal ban. Pak, ini mboten cocok niki ringnya bukan 18. Ini ringnya berapa? Di atas 18? Nah, ini ringnya di bawahnya 17 misalnya. Ya sudah. Berarti balik lagi, klien tuh Pak, ring 17. Nah, sudah, berarti beli ring 17. Ini namanya khiyar syarat. Nah, ini khiyar syarat. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini boleh. Nah, yang kedua, ditraktir teman kita dari hasil menang judi, boleh enggak? Nah, ya enggak boleh, ketahu kan? Tahu kan ini? Baik, karena kita tahu kita tidak boleh. Lain cerita dengan orang yang belanja tadi atau orang yang kerja tadi, lalu kemudian dikasih bayaran, dia enggak punya pilihan. Kalau kita ditraktir punya pilihan, tapi kalau kita kerja di tempat orang renovasi lalu dikasih upah, lah kalau dia nolak dia haknya hilang. Kalau ditraktir itu kan memang bukan hak kita, itu punya untuk memilih. Kalau tukang renovasi tadi dia ada hak, apa haknya? Gaji dari dia kerja. Lah kalau gimana pak? Ya, upah dari dia kerja, ada hak di situ. Sehingga kalau dia tinggal ya rugi dia. Apa ruginya? Orang bayaran. Tetapi kalau yang kasus ditraktir orang menang judi, nah bisa jadi nanti buat testimoni. Nah, nih Pak Par, ahli masjid aja mau tak traktir pakai tukang judi, pakai hasil judi ya, diposting di internet. Nah, seolah-olah gimana? Seolah-olah membenarkan bahwasanya boleh untuk menikmati hasil judi. Itu di bawah pasti dibully. Wah, sok alim nyatanya mau makan hasil judi ya gitu kan. Karena orang sekarang begitu. Ketika kita itu tanpa sengaja terjatuh dalam kekeliruan kemudian dibully. Padahal yang namanya manusia itu makanul khata' wan nisyan. Tempatnya keliru dan salah. Itu hal yang lumrah, wajar. Yang penting kita mau berbenah dari kesalahan itu. Jangan kemudian dibully. Bahkan saudara kita yang ahli maksiat misalnya, yang melakukan kesyirikan misalnya, mereka juga masih punya pintu terbuka lebar untuk bertaubat.
Jadi jangan dibully, ojo dielek-elek. Nah, tapi hendaknya kita doakan agar mendapat hidayah. Demikian Pak G. Jadi dalam kasus itu hendaknya kita punya pilihan. Jangan sampai seolah-olah membenarkan orang yang sedang berjudi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Nah, baik, cukup. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.